Shalom. Boleh lambaikan tangan ke saya, kasih senyum lalu bilang sama sebelahnya, senang duduk di sebelah kamu. Buat Anda yang duduk sendirian, ngapain sendirian? Saudara, hari ini kita ingin belajar firman Tuhan tentang bagaimana saya dan saudara menjadi orang Kristen. Bagaimana saya dan saudara menjadi anak Allah. Bagaimana saudara dan saya bisa memanggil dia Allah. Sebelum saya khotbahkan dan baca ayat firman, saya mau tanya, berapa banyak saudara yang lahir sudah Kristen? Karena bapakmu, ibumu Kristen. Boleh angkat tangan? Sekarang saya tanya sebaliknya. Karena saya lahir kafir. Bapak saya bukan Kristen, mama saya bukan Kristen. Berapa banyak Anda yang lahir dari papa dan mama bukan Kristen dan Anda juga bukan Kristen? Ada beberapa orang. Baik. Saudaraku, mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Roma. Apa yang saya khotbahkan jam 10 ini ada yang sama dengan yang pagi, tapi ada juga yang beda. Slide-nya boleh dimatikan dulu, slide-nya. Kita nggak pakai slide. Roma pasal 3, kita baca ayat ke-23 sampai kepada ayat ke-25. Roma pasal 3 ayat 23 sampai kepada ayat ke-25. Mari kita baca, 2, 3. Karena semua orang atau sebagian, semua orang telah berbuat dosa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25 ini baca keras-keras. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudaraku, ayat 23 berkata setiap orang telah berbuat dosa. Tapi kalau saudara lihat terjemahan yang lain, bukan cuma berbuat, tetapi sudah berdosa. Berbuat dosa dengan sudah berdosa itu dua hal yang berbeda. Kalau saudara bicara tentang berbuat dosa, ini bicara tentang doing. Anda melakukan. Tapi kalau kita bicara tentang berdosa, ini bicara being, dirimu. Ini perbuatanmu. Ada beda, jelas beda. Seringkali kita ini dalam hidup ini tidak menyadari antara bedanya being dengan doing. Maka banyak kekusutan-kekusutan dalam hidup ini terjadi. Misalnya ketika saya berkata, nak kamu salah. Padahal anak saya tidak salah, yang salah dia salah memasukkan buku ke dalam tas. Yang salah itu perilakunya, bukan dirinya. Nah saudaraku, berbuat dosa dengan status berdosa itu memang kelihatannya nempel, tapi sebenarnya beda. Seorang mencuri itu dia melakukan, tapi seorang pencuri itu identitas. Saudara, kenapa Yesus perlu ditentukan untuk menjadi korban pendamaian? Ucapkan sama-sama, korban pendamaian. Kenapa disebut korban? Kalau saudara berkata, saya dikorbankan. Artinya
Anda ini mungkin tidak salah, tapi Anda dikorbankan untuk bertanggung jawab. Yesus dijadikan korban. Apakah Yesus salah? Tidak. Tapi Yesus dikorbankan. Untuk apa? Untuk pendamaian. Untuk membayar sesuatu yang sudah rusak, dirobek, sudah terpisah. Ibarat ada dua tebing, ada jembatan, jembatannya runtuh. Yesus dijadikan korban supaya dua tebing ini terhubung kembali. Di sini ada tebing, di sini ada tebing, di sini ada jembatan. Tapi jembatan ini runtuh. Dan Yesus dijadikan kembali korban untuk apa? Membangun kembali jembatan yang runtuh itu. Yesus telah ditentukan untuk menjadi korban pendamaian. Saudaraku, nggak enak. Yesus ditentukan untuk mati. Ibarat Yesus itu divonis mati. Untuk apa? Suatu hari dia mati menebus perpisahan, keterpisahan kita. Inilah yang terjadi, saudaraku. Kita terpisah. Ini manusia, ini Allah. Buat Bapak Ibu yang ada di sini, saya pikir Anda, bisa lihat di atas ya. Kita terpisah dari Allah. Kapan manusia terpisah dari Allah? Sejak saya berdosa. Tidak. Anda sejak lahir belum bisa apa-apa, belum bisa nangis, belum bisa ngompol, sudah terpisah. Loh kok bisa? Iya. Sebab kita keturunan Adam. Siapa yang keturunan Adam di sini? Ada keturunan Hanoman, Sunggokong. Keturunan Adam begitu lahir sudah terpisah. Inilah yang disebut dosa warisan. Yaitu apa? Kondisi Anda terpisah. Sama seperti bapak saya Chinese, mama saya Chinese, saya otomatis gak usah mikir. Pasti gak usah ragu, pasti. Kecuali saya anak pungut. Jadi kalau bapakmu Ambon, ibumu Ambon murni, anaknya ya gak mungkin Manado lah. Pasti Ambon. Karena bapak saya Adam terpisah, ibu saya Hawa itu terpisah, pasti saya lahir terpisah. Terpisah dari apa? Nah ini masalahnya, terpisah dari pencipta. Terpisah itu artinya apa? Seringkali kita nggak tahu betapa menakutkannya keterpisahan dengan Allah. Seringkali kita nggak kebayang. Kenapa? Karena Anda terpisah. Anda nggak pernah tahu loh betapa mengerikannya terpisah karena Anda terpisah. Orang mati tidak tahu kalau dia mati. Saudara, sama seperti kalau Anda begitu lahir, tidak pernah bisa lihat alias buta, Anda tidak pernah bisa menjelaskan yang namanya warna. Bisa dikasih tahu sih ada merah, ada hijau, ada. Tapi kayak apa? Nggak bisa menjelaskan. Setuju? Dari kecil udah buta, belum pernah lihat warna. Mau dijelaskan sampai ayam begigi juga nggak jelas-jelas, saudaraku. Make sense?
Karena Anda lahir sudah buta. Saya lahir sudah terpisah dengan Allah. Itu sebabnya ketika saya lahir ke dunia, nah ini kali slide-nya boleh yang langsung yang warna abu-abu. Ketika saya lahir, saya punya masalah 4 hal ini. Saya bisa makan, saya bisa kawin, saya bisa sekolah, saya bisa beranak, tapi saya tidak bisa mengenal Allah. Kenapa? Karena saya terpisah. Saya tidak bisa tahu siapa diri saya. Dan saya tidak bisa tahu tujuan mengapa saya ada. Dan yang lebih parah, saya tidak tahu rumah saya. Kemana saya pergi kalau saya mati. Sama seperti kalau mic ini saya yang ciptakan. Di dunia nggak ada yang tahu ini mic. Ketinggalan di kereta. Mike ini nggak pernah tahu kalau dia itu Mike. Dan sedunia juga nggak tahu ini benda apa. Dipikir pukulan gong. Ibu-ibu pikir alat ulek. Kenapa? Karena ini ciptaan baru. Saudaraku, itu sebabnya manusia tidak mengenal penciptanya. Tapi ada di dalam dirinya sebuah keinginan untuk menyadari bahwa ada pencipta mestinya. Kenapa? Karena manusia punya kognitif. Diciptakan Tuhan pakai ada otaknya. Otaknya mulai mikir. Kalau spidola ini ketika diciptakan pasti ada maksud. Nah, masa diri saya terjadi di dunia ini nggak ada rencana, nggak ada pencipta? Pasti ada. Manusia mulai melihat, oh ini ada pohon jati, ini ada pohon sengon, ini jati kayu mahal, sengon kayu murah. Manusia mulai bertanya. Siapa yang menciptakan pohon jati? Siapa yang menciptakan pohon sengon? Manusia mulai bertanya, kenapa bunga begitu banyak, serangga begitu banyak? Manusia mulai bertanya, hidung kenapa ngadep ke bawah, kenapa nggak ngadep ke atas atau ke pinggir? Lucu kali ya kalau hidung bisa ke pinggir, bisa ke sana. Lucu nggak sih kalau hidung ditaruhnya di jidat? Lucu kali ya. Tapi kenapa di sini? Saudara, lucu juga kali ya kalau hidung taruhnya di sini. Manusia mulai berpikir. Manusia mulai bertanya dan manusia mulai merumuskan. Dan manusia mulai menemukan. Oh, bulu mata ini untuk nahan supaya mata bisa terlindung. Hidung-hidung di bulu itu jangan dicukur. Bilang sama sebelahmu jangan dicukur. Karena itu perlu untuk menjadi saringan. Bulu-bulu di telinga juga jangan dicukur. Itu alat untuk menggetarkan urat saraf suara kita. Manusia mulai menemukan. Manusia mulai menemukan bahwa apa saja yang di tubuhnya punya manfaat. Ada yang bilang amin? Nah lalu mulai manusia mengatakan, kalau gitu siapa yang bikin? Nah karena manusia berusaha memikirkan siapa yang menciptakan. Tapi dia tidak bisa menemukan penciptanya. Itu sebabnya manusia menciptakan ilah-ilah mereka. Manusia bikin berhala-berhala mereka yang mereka yakini inilah pencipta mereka. Jadi saudara mengerti kenapa manusia bangun berhala. Dan manusia memberi identitas kepada dirinya karena manusia bilang, sebenarnya saya siapa? Sebenarnya saya nih siapa? Yang manusia mulai temukan, sidik jari manusia sedunia gak ada yang sama. Ada sesuatu yang istimewa. Tapi saya siapa? Lalu manusia mulai memberi identitas kepada dirinya. Oh, saya pengusaha. Oh, saya pengacara. Oh, saya artis. Dia memberi identitas sesuai dengan profesinya. Apakah manusia betul-betul menemukan dirinya? Tidak, saudara. 3 hal ini manusia bisa manipulasi. Bisa bikin versinya sendiri. Dan mereka tidak pernah berjumpa dengan versi yang asli. Tapi begitu yang keempat mereka gak bisa bohong. Itu sebabnya sedunia ini kalau udah mendekati kematian takutnya setengah mati. Sekalipun penjahat, sekalipun perampok kalau dihukum mati.
Itu menakutkan buat dia. Yang setuju bilang yes. Nah saudaraku, itu sebabnya Yesus perlu mati sebagai korban pendamaian. Supaya kita boleh dikembalikan bisa mengenal Allah. Slide berikut. Itu sebabnya kita semua perlu lahir kembali. Itu sebabnya Tuhan perlu memberi roh yang baru dan memberi Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Anda dan saya sekarang punya aplikasinya untuk terkoneksi kembali dengan Bapa. Ada yang bilang amin? HP saudara kalau nggak dipasangin aplikasi, biar mahal, biar bagus, tapi nggak bisa koneksi. Begitu juga manusia. Perlu reinstall. Roh yang lama perlu diganti jadi roh yang baru. Dan bukan cuma itu, Anda perlu juga menerima Roh Kudus. Nah tentang ini tadi khotbah jam 7.30 silakan Anda tengok supaya Anda lebih detail dan mungkin nanti Yoel akan khotbahkan, akan tanya dan Anda belajar lebih detail. Saudaraku, apa yang terjadi ketika kita menerima roh yang baru dan menerima Roh Kudus, kita mulai bisa mengenal Allah kita. Ada yang bilang amin. Tahukah artinya itu? Artinya apa? Anda mulai hidup kekal. Hidup kekal itu bukan nanti. Hidup kekal itu bukan waktu Yesus datang. Yang kedua kali. Hidup itu bukan waktu Anda, oh Yerusalem, kota, itu lagu seringkali dinyanyikan kalau udah pas kedukaan. Oh dia sekarang sudah di rumah Bapa, sudah mulai hidup kekal. Lah lu Yoel, gua hidup belum kekal ini. Saudara, hidup kekal itu Yohanes 17 ayat 3, Yoel bacakan. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ucapkan sama-sama, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Jadi hidup kekal itu mulai kapan? Mengenal. Dan bagaimana Anda bisa mengenal? Saat Anda lahir baru. Saat hari itu Anda lahir baru, tiba-tiba Anda punya kemampuan mengenal Allah. Dan saya mau kasih tahu kabar gembira ya, itu artinya saudara mulai hidup kekal. Ada haleluya. Hidup kekal itu bukan nanti. Tubuh kebangkitan diberikan nanti. Tapi hidup kekal itu mulai saat Anda lahir baru. Siapa yang sudah lahir baru boleh tahu? Bilang sama sebelahmu, saya sudah hidup kekal. Tapi kok masih jerawatan? Ketombean? Itu tubuh saya. Itu bungkus saya. Amin. Itu kardusnya. Itu packagingnya. Dalamnya sudah kekal. Karena saya sudah bisa mengenal Allah. Saudara, jadi seseorang yang hidup kekal itu bukan berarti dia tidak mungkin punya masalah. Ini kondisi saudara sebelum lahir baru. Rohmu, roh yang hitam, roh yang mati. Tubuhmu juga hitam, tubuh yang mati. Ini setiap kita lahir sudah begini. Mau Kristen, mau nggak Kristen, begini. Sekolah minggu tetap aja mati. Anda jangan pikir karena Bapakmu mendoakan Anda sudah lahir baru. Enggak. Kalau gitu nggak ada gunanya doa. Ya ada. Lebih baik didoakan daripada digampar. Sekolah minggu bukan otomatis Anda hidup kekal. Lebih baik sekolah minggu daripada keluyuran.
Kenapa? Anda perlu menerima benihnya. Supaya nanti ketika Roh Kudus bekerja tinggal dikobarkan. Benih itu kayak minyak, api itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika saya lahir ke dunia, saya menghadap ke sini. Ini artinya apa? Kondisi kematian. Ketika saya dewasa, ketika saya nikah, punya anak, bukan berarti saya sedang menuju kematian. Nanti pas mati, saya ketemu pengadilan yang mengatakan kamu sorga, kamu neraka. Ajaran yang seperti ini ajaran non-Kristen. Bukan ajaran teologi Kristen, bukan. Kita di gereja terpengaruh sama agama-agama non-Kristen. Saya sendiri pernah mengkhotbahkan soalnya. Saudara bertobat. Kenapa kalau enggak nanti saudara mati, saudara binasa. Padahal kalau Anda belum lahir baru, Anda sudah binasa. Bayi baru lahir itu sudah binasa, saudaraku. Bapaknya Kristen, bapaknya pendeta, nggak ada urusan. Begitu anak itu lahir, sudah binasa. Karena kata binasa itu artinya terpisah. Bayi itu bisa sekolah, bayi itu bisa bertumbuh, tapi tetap dia terpisah. Sebab kematian itu adalah artinya terpisah dengan Allah. Itu sebabnya Yesus perlu mati. Dia perlu mati supaya keterpisahan ini boleh diganti dengan pendamaian. Supaya yang terpisah boleh tidak terpisah lagi. Itu sebabnya waktu Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah tersobek. Supaya kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Hal ini seringkali orang Kristen nggak paham. Tahukah Anda, sebelum Anda lahir baru, Anda mau ngaku Kristen, tapi sebenarnya Anda bukan Kristen. Agama KTP-nya Kristen. Anak pendeta, anak majelis, anak orang Kristen, ngaku nggak salah sih. Tapi apakah Kristen? Tidak. Kapan Anda jadi Kristen? Saat Anda lahir baru. Alkitab berkata di dalam Yehezkiel 36, engkau lahir baru itu Anda menerima roh yang baru. Sebutkan roh yang baru. Dan menerima Roh Kudus. Dua hal yang Anda akan alami. Yaitu menerima roh yang baru dan menerima Roh Kudus. Siapa yang melakukannya? Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Anda jangan tanya, Bapa ngapain, Putra ngapain, Roh Kudus ngapain. Enggak ngerti kita. Kita terima jadi aja, ada yang bilang amin. Kita terima aja sebagai karunia. Bukan karena kita pantas, bukan karena kita baik, bukan karena kita ganteng. Apalagi karena kita gendut. Senyum kenapa? Udah berusaha ngelucu ini. Ini jemaat tegang-tegang. Bulan tua atau tanggal muda? Halo, bilang sama sebelahnya, relax, senyum dong lo. Saudara, Yesus mendamaikan kita. Tanpa Yesus mati di kayu salib, tidak ada yang bisa mendamaikan. Ada yang bilang amin. Kenapa? Karena korban pendamaiannya harus sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kecuali Allah jadi manusia. Nanti sebentar kita April kita rayakan Paskah. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku, inilah yang Paulus sebut tadi di dalam Roma, Yesus ditentukan sebagai korban pendamaian. Dan inilah artinya lahir baru. Setelah Anda lahir baru, Anda bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Anda bisa berkoneksi dengan Bapa. Anda bisa mulai mengenal siapa penciptamu. Ya, tolong kasih yang warna kuning. Anda bisa mulai mengenal penciptamu.
Anda bisa mulai mengenal diri. Oh, saya dicintai ya. Oh, saya istimewa. Di dalam Tuhan saya pribadi yang disayang, dicintai. Saya tebusan, saya anaknya. Oh, puji Tuhan. Orang mati dia nggak tahu dirinya mati. Hanya orang yang hidup tahu. Lu siapa? Samhitan. Orang hidup. Coba saya tanya. Yang laki-laki boleh angkat tangan? Anda sadar Anda laki-laki? Siapa yang kasih tahu? Nggak ada yang perlu meyakinkan Anda kan? Anda bisa dibuat ragu kalau Anda laki-laki? Hanya karena pipimu mulus? Saya tuh dulu waktu SMP, pipi saya kan mulus. Teman-teman udah pada jerawatan hancur. Saya tuh mulus. Agak jarang saya jerawatan. Jerawat saya cuma beberapa titik aja di hidung. Di sini agak jarang. Saya ambil pasir, saya gosok-gosok. Supaya kayak laki-laki. So saya pikir gue malu kayak perempuan. Pipi kok mulus banget. Karena saya nggak ngerti. Saudara, itu sebabnya kita yang udah lahir baru kita mulai tahu tujuan hidup kita. Kita akan mencari Tuhan. Tuhan, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya hadir di Indonesia? Dan yang hebat adalah saya tidak takut saya mati. Karena saya mati itu cuma pulang ke rumah. Bilang sama sebelahmu, pulang ke rumah. Bukankah hal yang menyenangkan kita pulang? Amin. Jadi kalau orang Kristen, dia takut bukan dia. Dia takut kalau dia mati, saya agak ragu dia sudah lahir baru atau belum. Serius. Sekarang ini banyak orang Kristen kalau yang namanya mati takut setengah mati. Kenapa? Jelas. Dia beragama Kristen tapi belum lahir baru. Berita akhir zaman, Tuhan Yesus mau datang, Antikris datang, takutnya setengah mati. Teman saya bilang, Sam, kita perlu persiapan, nyiapin gudang beras. Kenapa? Nanti kalau Antikris datang kita nggak bisa belanja. Gak mau gue. Kenapa lu? Kalau saya udah tahu Antikris datang, gue malah puasa terus aja. Wong cuma 3,5 tahun. Artinya Yesus sudah mau datang. Halo, di sini nggak pernah belajar ya Antikris berapa tahun? Kok pada bengong sih mukanya? Saudara, kalau Antikris datang mau pakai chip kayak, mau pakai sate kayak, mau pakai mie instan, nggak peduli saya. Beneran saya nggak peduli. Kenapa? Haleluya. 3,5 tahun lagi Yesus akan datang. Ada juga yang nafsir 7 tahun. Ya oke lah. Kalau 3,5 tahun saya tungguin belum datang, tinggal tungguin 3,5 tahun lagi. Berarti tafsiran 3,5 tahun keliru. Tapi nggak mungkin 100 tahun lagi, nggak mungkin 50 tahun lagi. Saya nggak takut dengan perang dunia, saya nggak takut dengan ini dan itu. Kenapa? Puji Tuhan. Yesus mau datang dan saya waktunya ketemu dengan dia. Amin. Ada orang Kristen kalau di pesawat, silakan slide-nya mati. Di pesawat itu paling seneng saya kalau goyang, pesawatnya goyang, cuacanya. Lalu pilot berkata, harap pasang ikat pinggang. Ya, keluar dari toilet, kenapa kita ada gangguan cuaca. Saya mulai lihat kanan, lihat kiri. Lalu saya ketemu dengan darah Yesus. Darah Yesus. Hura bala bala, darah Yesus. Dia bahasa lidah tapi saya agak ragu dia lahir baru atau belum. Dia takut mati, saudara. Dia bukan berdoa karena percaya, dia berdoa karena takut. Loh, Kak Samhitan gak takut? Enggak. Samhitan naik pesawat, doa enggak? Enggak. Sekarang saya nanya, saudara naik beca doa enggak? Kenapa kalau naik beca lu enggak doa, naik pesawat lu doa? Karena beca, kalau kesenggol gue lompat Pak. Surabaya masih ada beca enggak sih? Kita tuh doa karena takut, saudara. Tadi yang bersaksi pagi tentang rumahnya angin badai. Syukurnya dia nggak banjir, syukurnya kering. Seandainya orang Kristen ada nggak rumahnya banjir? Banyak, saudara.
Rumahnya runtuh banyak. Tapi jadi masalah? Enggak. Kita jadi Kristen enggak otomatis rumahmu lebih aman dari rumah orang lain, saudaraku. Tapi engkau pasti lebih kuat daripada orang lain. Nggak ada ya bersaksi sekelilingmu banjir, gua doang yang aman. Tuhan nggak pilih kasih gitu kali. Bisa kebetulan, bisa kebetulan. Saya mau kasih tahu, nggak penting saya banjir apa nggak banjir, tapi saya selalu bersama Yesus. Saya percaya Yesus menguatkan saya. Saudara, karena orang yang lahir baru pasti dia haus sama firman Tuhan, haus berdoa, haus bersekutu. Siapa yang sudah lahir baru? Betul nggak? Waktu Anda lahir baru haus kan? Saya tiap hari cari persekutuan dengar firman. Baca Alkitab bisa 6 jam saya. Dari mana? Dari dalam. Waktu saya jadi gembala saya lupa. Saya dorong gereja untuk baca Alkitab. Saya dorong jemaat untuk rajin berdoa. Capek setengah mati. Marah-marah saya kesel. Sekarang saya sadar saya salah. Kenapa? Orang lahir baru gak bakalan haus. Orang belum lahir baru gak bakalan rindu. Dipaksa juga gak ada gunanya. Jadi kalau di sini saudara kalau datang ke gereja ya, sebenarnya sih malas. Tapi nganter anak, nganter istri. Anda gak salah. Anda pasti bosen. Karena Anda belum lahir baru. Khotbahnya kurang lucu. Anda mungkin belum lahir baru. Orang yang lahir baru gak ada urusan lucu sama kagak lucu. Ada yang bilang amin? Orang yang sudah lahir baru AC-nya gak dingin gak ada masalah. Musiknya jelek gak ada masalah. Dan kalau Anda bilang di sini musiknya bagus, di sini wah hadirat Allah datang. Bukan, Anda belum lahir baru. Jadi Anda butuh suasana. Salah nggak? Enggak salah pakai AC, enggak salah pakai lampu, enggak. Tapi saya mau kasih tahu, yang membuat saya rajin cari Tuhan bukan lampu, bukan mic suara, bukan speaker, tapi karena di dalam diri saya ada Roh Kudus. Saya haus. Kenapa gereja sekarang banyak yang nggak ada kebangunan rohani? Karena sebagian dari anggotanya nyantol jadi Kristen karena nyantol nikah sama orang Kristen, ya supaya bisa bikin surat nikah, dibaptis. Karena engkau lahir dari keluarga Kristen, anaknya orang Kristen, dari kecil sekolah minggu, udah remaja juga, lalu udah mulai gede diwajibin. Lu nikah gak boleh sama non Kristen. Lalu otomatis jadi Kristen. Lagi mau dibaptis ditanya, nah kamu percaya nggak sama Yesus? Masa ada anak yang berani bilang, enggak. Bisa nggak dikasih uang jajan? Lu percaya nggak sama Sun Gokong? Siapa sih Pak? Julaihud? Nggak kenal Pak. Nabi Anu? Nggak kenal Pak. Yang gua kenal cuma Yesus Pak. Daud Goliat, itu lagunya tadi Goliat Pak. Keluarga Kristen. Dia percaya, ya dipercaya karena itu doang yang dia tahu. Itu sebabnya kalau kelompok provinsi mayoritas Kristen, KTP bos. Kok banyak yang nikah dengan non-Kristen, murtad. Itu bukan murtad, belum pernah jadi Kristen. Kok gampang mereka melakukan banyak perbuatan dosa jadi preman? Ya karena bukan Kristen, agamanya Kristen. Yang setuju sama saya bilang amin. Cara satu-satunya kita menjadi Kristen itu kalau Roh Kudus melahirkan kita jadi baru. Seringkali saya bilang sama teman saya, lu jangan pikir gue mau Kristenkan lu ya. Kenapa? Lu tahu nggak? Lu mau aja belum tentu Roh Kudus lahirkan lu. Untuk jadi Kristen itu anugerah semata-mata, kemurahan. Karena Roh Kudus melahirkan Anda jadi baru. Coba tangannya sekarang gini semua, tangan kiri. Tangan kiri ke bawah. Ucapkan sama-sama, saya lahir sebagai manusia. Sudah terpisah dari kecil. Saya tidak kenal Allah. Tidak kenal siapa diri saya. Tidak kenal tujuan hidup saya.
dan takut mati. Sebab saya tidak tahu rumah saya. Sampai satu hari saya lahir baru. Roh Kudus melahirkan saya jadi baru. Saya menerima roh yang baru, roh yang taat, pakai tangan kanan, dan saya menerima Roh Kudus. Roh Allah selama-lamanya sebagai meterai, jaminan, dan saya tidak pernah ditinggalkan. Saya tidak pernah terpisah lagi selama-lamanya. Haleluya. Itu orang Kristen. Bisa nggak dia besok berbuat hal yang kita sebut dosa? Bukan bisa lagi, pasti. Kenapa pasti? Karena tubuhnya masih tubuh yang mati. Ada rekaman-rekaman. Di sini Anda belum lahir baru, suka mencuri, suka berzina, suka merampok, suka membunuh. Mungkin yang langsung hilang yang membunuhnya, mengerampoknya. Pikiran joroknya masih ada rekamannya. Jadi orang yang lahir baru nggak otomatis bisa langsung berhenti merokok. Nggak otomatis bisa berhenti berbohong. Anda jangan tertuduh. Ini urusan rekaman. Kita punya PR untuk membersihkannya. Sesi-sesi lain nanti kalau saya ada kesempatan saya bagikan. Tapi saya mohon Anda hari ini bersyukur karena Yesus mati untuk menamaikan Anda. Dan kalau Anda yang sudah lahir baru, boleh saya sekali lagi lihat tangannya. Siapa yang sudah lahir baru, kobarkan kasih mula-mula. Karena begitu Anda lahir baru, Anda sadar Yesus itu baik. Anda sadar Yesus mati di kayu salib. Anda tahu Bapa itu mencintai Anda. Anda tahu dirimu jorok, dosa, kacau. Di sini, enggak. Jadi kalau bilang sadar dong lu, enggak bisa sadar. Babi is tetap babi. Anjing is tetap anjing. Gak bisa disuruh berhenti menggonggong, gak bisa. Babi tetap berkubang. Didandanin tapi gak bisa berhenti jadi babi. Jadi orang yang belum lahir baru itu bukan keras tengkuk, bukan bandel, bukan. Tapi dia memang belum hidup. Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup. Begitu Anda lahir baru, mata Anda tercelik, semua fungsi mulai bekerja. Kok gue bau bangke ya? Kok gue jahat ya? Ini akibat dari lahir baru. Bukan sadar engkau berdosa yang membuat Anda lahir baru. Bukan. Yang membuat orang lahir baru. Siapa? Roh Kudus. Tidak ada kondisi apapun yang membuat kita bisa dilahirkan atau tidak bisa. Itu sepenuhnya perbuatan Roh Kudus. Tapi begitu Anda lahir baru, Anda mulai menyadari cinta Tuhan. Anda bisa berkata, saya percaya kepada Yesus. Amin. Dan Anda siapa yang udah lahir baru, masih ingat gak tanggalnya, bulannya? Tanggal 23 Februari tahun 80, saya di kampus. Saya hina teman saya yang baca Alkitab. Dia tiap hari baca Alkitab di kampus. Lu munafik, sombong, rohani. Lu. Dia nengok ke saya. Dia cuma menyebut 3 kata. Samiton, Jesus love you. Sambil matanya lihat saya, sambil senyum. Samiton, Jesus love you. Tiba-tiba saya merasa ada uap dingin, ada sesuatu yang mencengkeram saya. Saya seperti nggak bisa ngomong apa-apa. Lalu dia bilang, nanti siang sesudah kuliah, sesudah istirahat, makan siang, kita persekutuan. Saya nggak ngerti maksudnya persekutuan itu apa. Kamu ikut ya? Saya cuma manggut. Saya ngerti? Enggak. Dosen masuk, saya duduk. Dosen pulang, jam istirahat makan, saya diem aja di kampus, di kelas.
Gak lama teman saya itu tuntun saya. Dia juga rupanya gak makan siang. Saya dituntun kayak kerbau dicucuk hijau hidungnya. Datang ke sebuah ruangan di sebelah, di kelas saya sebelahnya ada ruangan kosong. Ada beberapa orang duduk nyanyi-nyanyi main gitar. Lagunya saya gak ngerti, saya gak ikut nyanyi. Tapi waktu itu air mata saya udah ngalir terus. Gak tahu apa yang terjadi. Tahu-tahu ada yang cerita tentang Yesus baik, Yesus begini, Yesus begitu. Saya gak ngerti dia lagi ngapain. Sekarang saya ngerti dia lagi bersaksi. Saya non-Kristen. Cuma saya dalam hati bilang, saya kayaknya pengen deh ngalami kayak dia. Air mata saya terus ngalir. Ada satu orang berdiri, pidato semangat. Sekarang saya tahu dia khotbah. Saya gak tahu nih orang yang ngapain, tapi kok ngomong. Tapi setiap kali kata-kata itu ngomong, saya merasa seperti ada air terjun yang datang ke dalam jiwa saya. Tentu saya gak ngerti dia khotbah apa. Saya cuma ingat ada beberapa kata-kata yang masuk, yang saya bisa ingat. Datanglah kepadaku yang letih lesu. Lihatlah aku mengetuk pintu hatimu, dan sebagainya. Saudara, pulang dari situ, belum, ditantang. Siapa yang mau dicintai, diampuni, angkat tangan. Herannya saya angkat tangan. Lalu kemudian saya gak ngerti juga kenapa kepala saya digini-giniin. Sekarang saya tahu saya lagi didoakan. Tapi saya kayak rela aja digitu-gituin. Ingus, air mata, meja saya penuh. Dulu gak ada tisu, pakai sapu tangan saya udah kayak apa gitu ya. Kalian mungkin gak pernah lihat sapu tangan ya. Ini yang muda-muda gini, lu pernah lihat sapu tangan gak? Lu pernah lihat kanebo? Sapu tangan pernah? Punya siapa? Punya lu? Kuno amat lu. Zaman sekarang mau pakai tisu, gak ada lagi sapu tangan. Saya punya sapu tangan 5, gak pernah keluar dari laci saya. Ya, susah nyucinya mendingan tisu aja. Saudara, jadi saya pulang ke rumah naik bis ke terminal Grogol. Di bis saya diinjek kaki, saya kayak orang mabok. Keinjek kaki, kesenggol, kesodok. Cuma bilang dalam hati, Jesus love you. Jesus love you. Kok bisa gitu? Saya juga gak ngerti. Saya pulang kayak orang mabok, senyum sendiri. Siang tengah hari bolong, kayaknya adem. Banyak bunga, sejuk kayak di pegunungan. Itu orang lahir baru. Siapa yang ngalami kayak saya coba? Masih ingat? Mungkin beda maboknya ya, beda-beda maboknya. Terus saya tiba-tiba pengen baca Alkitab. Di rumah gak ada Alkitab, saya cari-cari. Oh, saya ingat ada Alkitab Gideon. Saya lihat, saya baca. Saya baca sembarang, saya gak tahu kitab apa. Baca aja 2-3 jam. Ngerti ya? Enggak. Tapi kayaknya pengen baca. Dan sejak itu saya baca berjam-jam setiap hari Alkitab. 2 bulan kemudian saya mulai khotbah. Doa, dikit-dikit doa. Padahal gak tahu mau ngomong apa. Dengar persekutuan di mana-mana, Senin, Selasa, Rabu, saya pergi. Tiap sore habis pulang kuliah saya cari, saya ikuti, saya dengar, saya belajar, saya catat. Jadi dengar baik-baik, kalau Anda tidak suka baca Alkitab, Anda jangan merasa bersalah. Cuma saya mau kasih tahu, Anda mungkin belum lahir baru. Jangan marah sama saya. Mungkin Anda majelis gereja, mungkin Anda udah lama jadi orang Kristen. Mungkin Anda pengkhotbah, guru sekolah minggu, pengurus, sinode, terserah. Tapi mungkin Anda belum lahir baru. Mungkin Anda kameramen, mungkin Anda pemusik, mungkin Anda sound engineer, lighting. Kalau Anda nggak suka berdoa, nggak suka baca Alkitab, nggak suka bersekutu dengan Tuhan, saya cuma mau kasih tahu, Anda nggak bersalah. Tapi ada info yang nggak enak, ada kemungkinan Anda belum lahir baru. Lalu gimana dong? Itu sebabnya hari ini saya beritakan. Supaya ada berita. Iman datang dari berita. Dan sesudah itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau nanti saudara yang sudah lahir baru, saya minta Anda cari tahunnya, bulannya, dan ingat itu. Itu lebih penting dari tanggal KTP. Yang kedua, saya akan kasih kesempatan buat Anda yang ragu, saya udah lahir baru belum ya? Saya
Saya udah belum ya? Dengerin, ketika Anda ragu, itu adalah pekerjaan Roh Kudus sebenarnya yang mau colek-colek Anda. Mungkin tadi pagi, mungkin tadi barusan Anda lahir baru, mungkin. Tapi juga mungkin belum. Mungkin besok, mungkin minggu depan, saya nggak tahu. Doa saya nanti tidak membuat Anda lahir baru. Saya hanya berdoa untuk mendukung, meneguhkan Anda. Silakan pemusik naik ke atas. Saudara yang kekasih, berapa banyak saudara yang sudah lahir baru? Boleh tolong angkat tangan? Taruh tanganmu di atas dada. Semua yang sudah lahir baru boleh bangkit berdiri. Semua yang sudah lahir baru, yang sadar dirinya sudah lahir baru, yang masih ragu jangan. Yang sadar sudah lahir baru, Anda bangkit berdiri. Taruh tanganmu di atas dada, ikuti saya berdoa. Ya, ikuti keras-keras. Bapa, terima kasih. Saya boleh diperdamaikan dengan Engkau. Yesus boleh mati di kayu salib. Sehingga saya boleh mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Bahwa saya yang terpisah dikembalikan. Saya yang terhilang boleh ditemukan. Bapa, terima kasih. Ini anugerah. Saya menerima roh yang baru. Saya menerima Roh Kudus. Sehingga saya bisa haus. Saya bisa mengenal Engkau Bapa. Saya mengenal diri saya. Mengenal tujuan hidup saya. Dan saya tidak takut mati. Karena saya telah hidup. Dan saya tahu kemana saya pergi. Saya tahu Bapak sudah sediakan rumah. Terima kasih Bapak. Kobarkan kembali Tuhan. Kasih mula-mula dalam diri saya. Kobarkan kembali. Silakan duduk kembali.